Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Balik lagi nih sama kita di Bincang Nur, berbincang bersama Nur. Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal dan bersama saya nih, nama saya Novel Fajriansyah. Nah, kali ini nih kita lagi di Curug nih, daerah Parung. Kita sowan nih ke rumah guru. Beliau ini banyak nih organisasinya. Beliau ini salah satu ketua dari Maghrib Mengaji, terus ketua dari Yayasan Media Amal Islam. Terus beliau ini juga punya yayasan. Wah, banyak dah, kalau disebutin udah kelar 3 hari. Nah, kita nih udah nggak pakai masker, udah sesuai protokol ya, sama kru-krunya juga udah sesuai protokol. Nah, langsung aja nih kita kenalin sama beliau. Nah, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bang Haikal. Haikal. Sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana tadi perjalanan? Waduh, Berapa jam? hampir 2 jam. Oh. Soalnya nih jalannya kita muter-muter nih Pak Ustadz. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya, Sampai di kampung. Jadi nama beliau ini Ustadz Fatih Ihsan. Nah, beliau ini rumahnya tuh ada di daerah Parung nih, pemirsa. Nah, beliau ini, Ustadz, sekarang kegiatannya apa aja nih Pak Ustadz? Lagi ada kegiatan apa, sibuk apa nih Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih nih silaturahim Bang Haikal dan teman-teman dari Anur. Jadi alhamdulillah saya fokus di beberapa kegiatan. Salah satunya adalah yang alhamdulillah didatangin hari ini, yaitu adalah di Rumah Quran MI Curug. Kebetulan saya yang diberikan amanah untuk membantu mengelola Rumah Quran MI Curug, dan juga alhamdulillah amanah juga yang diberikan kepada saya, yaitu menjadi ketua Maghrib Mengaji, yang sebelumnya adalah ayah saya. Tahun 2018 bulan Agustus kita mulai Maghrib Mengaji, lalu kemudian di bulan Januari kemarin ayah saya berpulang menghadap Allah atas dorongan dari teman-teman untuk meneruskan program Jakarta Maghrib Mengaji. Walaupun memang sekarang di era pandemi tidak bisa mengumpulkan massa, jadi memang kita sedang mencari formula yang pas agar kemudian Maghrib Mengaji ini bisa tetap eksis walaupun di tengah era pandemi ya. Lalu kemudian ada juga saya di GPMI, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia di DKI, bidang dakwah. Jadi bidang yang memang saya fashion kalau bahasa kita fashion kita. Terus kemudian di DMI juga di bidang informasi. Ya itulah, jadi yang memang sehari tapi lebih banyak aktivitas saya, kalau apalagi dalam kondisi PPKM sekarang, lebih banyak di Rumah Quran nih di sini gitu, Bang Haikal. Ini Pak Ustadz nih, kan tadi Pak Ustadz bilang passion nih Pak Ustadz. Nah, emang Pak Ustadz itu passionnya apa nih Pak Ustadz? Sekolahnya dari mana nih? Apa kuliahnya nih emang ngambil masalah informasi media gitu atau gimana Pak Ustadz? Saya puasa jadi cerita. Jadi memang SD saya di 05 pagi di Pondok Labu. Terus dari situ saya di MTS Al-Hikmah di Bangka, di Mampang. Kok jauh Ustaz tuh, bisa jauh banget. Jauh. Dan memang
itu semua ini ya apa namanya perjalanan. Jadi dulu karena duitnya terbatas, saya dari Lebak Bulus ke Mampang itu naik sepeda. Naik sepeda. Jadi dari Lebak Bulus ke Mampang, ya bisa dibayangin itu emang karena kita dulu terbatas, jadi kasih jajan 2.000, ya kita manfaat naik sepeda jadinya. Nah, justru di MTS itulah saya punya kecenderungan di dalam dunia dakwah. Jadi waktu kelas 3 itu ada pesantren kilat, lalu kemudian dari perwakilan kelas saya disuruh untuk lomba pidato. Nah, ayah saya cuma ngasih materi begini, cara bacanya begini, coba pelajarin dah sendiri gitu. Ya saya pelajarin, alhamdulillah. Ya walaupun waktu pertama kali itu ya mic bergoyang-goyang, tapi di situ mental saya terbangun. Lalu kemudian saya bilang kayaknya saya agak condong ke dakwah nih, passion saya senangnya gitu. Nah, setelah kemudian dari MTS di Alikma di Bangka, saya lanjut di pesantren di Persis di Jakarta Timur, Matraman. Lalu kemudian di sana lebih terbuka lagi peluang saya. Jadi setiap ba'da zuhur itu di pesantren itu ada kultum. Jadi memang itu semua karena mental itu yang harus terbangun kan. Jadi nggak semua orang bisa ngomong. Kadang-kadang di depan mic baru ngeliat orang aja loh. Baru lihat dikit orang udah buyar hafalan gitu kan. Udah blank. Nah, disitulah kemudian saya kayaknya saya harus mengeksplor lagi nih bakat saya karena memang almarhum ayah saya memang mendakwah. Nah, kemudian saya fokus di sana, alhamdulillah setelah di pesantren, lalu kemudian saya lanjut di Muhammadiyah di UMJ di Jakarta. Oh, daerah Ciputat ya? Ciputat. Nah, di sana juga memang karena memang kita dari awal saya sudah niatkan memang di dunia dakwah, lokasi jalan lagi. Satu waktu ada dosen yang tidak hadir untuk kultum di ba'da zuhur itu. Nah, akhirnya ada satu dosen saya yang dorong saya suruh naik ke depan. Saya ceramah di depan dosen, di depan dekan, yang profesor, doktor. Nah, saya mahasiswa. Saya bilang begini, jangan pernah minta ngisi atau minta jadwal atau minta kesempatan. Tapi kalau udah dikasih kesempatan jangan mundur. Ambil aja, makan tuh mic sekalian. Pokoknya kesempatan hajar aja. Akhirnya bismillah. Nah, disitulah mulai kemudian saya banyak dikenal dengan dosen, bahkan sampai dekan juga. Ya alhamdulillah, kesempatan berdakwah di sana juga Allah buka. Jadi di mana saya berada, alhamdulillah Allah kasih kesempatan itu, peluang. Termasuk di kampus juga ada satu studio yang kemudian kita bisa belajar di depan kamera. Karena memang ngomong di depan kamera begini kan juga nggak gampang nih. Artinya kadang-kadang baru ngeliat gitu, siapa yang ngeliatin kita gitu. Ngomong kadang-kadang ini orang kita direkam, ada orang apa kagak gitu kan. Jadi kita betul-betul bisa dilatih di sana. Nah, disitulah kemudian saya bisa belajar lebih luas lagi. Biasanya langsung berhadapan dengan jamaah, tapi ini berhadapan langsung dengan kamera. Nah, disitulah alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Jadi dari mulai MTS sampai kemudian di pesantren di Aliyah, di Persis, sampai di kuliah, disitulah kemudian saya fokus di dunia dakwah. Nah, memang di kampus juga saya nggak banyak berorganisasi. Karena memang saya dari mulai di kampus itu kemudian saya banyak fokus di yayasan. Jadi selesai ada kegiatan, saya nggak ada kesempatan nongkrong. Biasanya duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol, saya agak jarang itu. Apalagi ikut organisasi. Jadi selesai kuliah, pulang ke yayasan, apa yang bisa diatur. Selesai, balik lagi ke kampus. Karena saya mengambil reguler kan, bukan yang Sabtu Minggu.
Jadi begitu, jadi dari bawah sampai ke atas sampai ya sekarang terus kita belajar ya, semua nggak ada yang sempurna tapi terus belajar. Jadi begitu perjalanannya. Gitu. Ustadz sendiri pas kuliah di UMJ itu ngambilnya jurusan apa Ustadz? Ya, saya jurusan KPI. Komunikasi Penyiaran Islam, jurusan dakwah, lagi-lagi dakwah. Sebenarnya itu opsi kedua. Sebenarnya sebelum di UMJ saya di Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Jurusan akuntansi. Manajemen, maaf, manajemen. Nah ini, saya manajemen. Memang semua orang ada kelebihan ada kekurangan. Kelemahan saya itu hitung-hitungan. Nah waktu itu saya pikir di manajemen itu nggak ada hitung-hitungan. Ternyata masya Allah buku akuntansi malah pelajarin. Saya bilang urusan orang kita hitung. Akhirnya IP saya nggak tinggi karena memang saya nggak cenderung di sana. Saya bilang waduh ini kalau saya paksain kayaknya nggak bagus nih. Akhirnya kemudian saya di 2 semester saya keluar lalu kemudian masuk ke 2MJ. Ambil jurusan dakwah. IP saya tinggi. 3,7. Ya memang fashion kita. Jadi memang saya ambil kesimpulan kalau yang bukan fashion kita jangan dipaksain. Kalau yang memang fashion kita di situ memang kita biasa bergelut, ya insya Allah kasih jalan kemudahan begitu Bang. Ustadz sama ini Ustadz. Kan Ustadz kan tadi bilang kalau di kampus Ustadz nggak aktif di organisasi. Nah sedangkan sekarang Ustadz nih organisasi banyak nih. Nah, gimana tuh jalan ceritanya Ustadz bisa sekarang aktif di DMI, terus punya yayasan sampai ke arah sana tuh jalan ceritanya gimana tuh Ustadz? Kenapa saya nggak organisasi di kampus? Karena memang saya dari sebelum masuk kuliah memang sudah fokus di yayasan. Jadi di yayasan itulah saya belajar berorganisasi. Jadi mengelola saya walaupun secara struktur, secara jalan hidup memang ayah saya membangun yayasan, tapi memang saya juga memulai berkarir di yayasan, mengelola yayasan itu dari bawah betul. Jadi nggak mentang-mentang kemudian anak satu-satunya di yayasan itu, di yayasan MI yang ada sekarang ini, yang keluarga itu cuma saya doang. Yang lain semua orang luar. Saya mulai dari bawah, saya belajar dari bawah, kemudian bagaimana mencari dana sampai kemudian naik level mengelola ketua asrama yatim, lalu kemudian naik lagi kemudian jadi terakhir bendahara umum. Jadi sekarang double nih, bendahara umum sama ketua MI Rumah Quran. Jadi dari situ kita belajar banyak hal lah. Jadi bagaimana mengelola orang, anak-anak yatim, lalu kemudian orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa lah, dari yayasan itulah kemudian saya bisa banyak belajar. Memang tidak di organisasi di kampus, tapi di langsung terjun ke lapangan. Karena memang saya termasuk orang yang tidak terlalu senang dengan lebih banyak teori, jadi lebih senang praktek. Jadi waktu di UMJ itu ada pelajaran teknik berpidato itu kalau nggak salah di semester 5. Nah teknik berpidato kan pikiran saya itu adalah kita langsung latihan gitu. Ternyata malah hanya teori. Saya kasih usul, Pak, gimana kalau misalnya ini langsung praktek aja. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semua mahasiswa itu setiap minggunya belajar sama dia, saya ngetes. Jadi dosennya gimana menurut Isan? Jadi menurut saya. Jadi dewan juri. Jadi artinya memang karena kita memang tadi terjun ke lapangan, artinya ya disitulah saya banyak belajar organisasi. Ya sampai kemudian alhamdulillah bisa banyak yang saya dikasih amanah ini, ya
Di situ saya belajar sedikit banyak hal, walaupun sekarang masih terus belajar sih, nggak stop sampai di sini. Nah, Pak Ustadz, ini ngomong-ngomong tentang yayasan nih, yayasannya punya cabang nggak nih Pak Ustadz? Apa cuma di sini doang daerahnya? Jadi kita nih, saya cerita sedikit boleh yayasan ya? Boleh, boleh. Memang kita ini awal berdiri yayasan itu tahun 99. Lama banget ya. Saya awal mulanya dari ayah saya waktu itu diberi amanah oleh gurunya ngajar di daerah Ceketing di Daerah mana tuh? di Bekasi. Bekasi. Dulu kalau kata bahasa babe saya tuh tempat jing buat anak lah gitu. Saking sepinya nggak ada kehidupan tuh di sana. Saya bilang kasian banget tuh anak dulu. Jin lagi. Gak ada listrik, gak ada kehidupan. Nah, singkat cerita, beliau berdakwah di sana tidak mendapatkan sambutan karena memang di sana ya jauh kurang dekat dengan agama masih waktu itu ya waktu itu. Sampai satu saat ada yang meninggal. Babe saya lihat di sini yang meninggal, di sana ada yang main judi kartu. Kesempatan nih katanya. Akhirnya dia ceramah di sana, orang banyak dengar. Besok paginya babe saya lagi tiduran almarhum, tiba-tiba assalamualaikum. Ternyata orang datang berbondong-bondong datang mau belajar sholat, dapat hidayah waktu itu. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita banyaklah kemudian yang diajari. Sampai sekarang ada yang muridnya ada yang jadi RW, ada yang jadi ini, masih komunikasi silaturahim lah dengan murid-murid bapak saya. Nah, akhirnya ternyata ketika sudah berjalan, waktu itu tidak ada angin, tidak ada hujan, beliau dikeluarkan. Padahal udah jalan. Akhirnya tahun 99 babe keluar dari sana, bilang, waduh ya Allah, nganggur nih, nggak ada kegiatan gitu. Singkat cerita datanglah orang, katanya dari seorang Habib mau ngasih tanah wakaf di Gunung Sindur. Babe datang waktu itu Gunung Sindur dulu, jangan bayangin Gunung Sindur yang sekarang. Itu jin buang anak, soalnya nggak tahu jin buang apa dah, pokoknya lebih ini lagi. Buang cucu kayaknya. Buang cucunya, buang apa dah, pokoknya. Datanglah ke sono, waduh. Ternyata syaratnya harus punya yayasan. Berkomunikasilah dengan gurunya. Babe saya, gimana? Kata guru babe saya, nih KTP saya, bikin. Kemarin giliran lagi udah jadi, dikeluarin. Sekarang bikin dah yayasan. Bikinlah, singkat cerita. Namanya MAI. Nah ternyata di sana sudah 7 yayasan, nggak ada yang bertahan. Baru berapa bulan, setahun ini ternyata udah bubar. Ada yang ngomong, nih paling besar 3 bulan udah remehin doang ya maksudnya. Udah bikin jatuh mental. Kata bapak saya, ini kalau kita udah digituin makin panas. Alhamdulillah sampai hari ini ada masih berdiri. Masih berdiri. Nah dari sana kemudian berkembang. 2009 bangun yang di Lebak Bulus. Lebak Bulus itu yang kedua tuh. Ada 2 berarti. Iya, 2. Ini yang kedua nih. Bangun yang kedua Lebak Bulus. Lebak Bulus itu ada, kalau yang di Pedurenan sekarang TK. Kalau yang di Lebak Bulus itu Dinia sama PKBM. Waktu itu setiap mulai itu pasti ada kisah, nggak kemudian berdiri langsung, nggak begitu. Pasti ada story-nya ya. Dulu saya sebelum berdiri yayasan itu yang di Lebak Bulus, saya ngajar langsung ke komunitas pemulung yang di Lebak Bulus. Karena waktu itu kan ya saya terus terang aja, memang berdampingan dengan tempat rumah ibadah agama lain, dan banyak masuk juga ke dalam sana. Akhirnya saya kemudian berdakwah di sana langsung ke komunitas pemulung waktu itu. Nah kita dakwah ngajar di musola di triplek begitu. Jadi kalau masuk kreket, waduh saya bilang tuh
mati nih. Jadi kita ngajarnya baru ngajar seminggu, sakitnya sebulan. Kenapa? Karena air namanya air kotor gitu kan dikali gitu. Jadi air badan kita nggak terima gitu kayaknya, kaget gitu waktu itu. Tapi dari situ imun kita jadi naik sebulan. Ada patah juga waktu itu. Nah, udah kuat. Akhirnya dulu waktu itu kita bikin pil dalung. Dulu kan ada pil dacil. Nah, dulu kita bikin pil dalung. Pemilihan dai pemulung. Nah, bikin dulu. Diliput sama Trans TV waktu itu. Nggak apa-apa sebutkan? Nggak apa-apa. Ini nggak di sponsor kan? Nggak apa-apa. Sponsor pisang. Nah, akhirnya di situ singkat cerita datanglah kepala ke lapak. Ini gimana anak-anak begini-gini, kata babe saya begini deh. Waktu itu padahal yayasan tuh dalam kondisi uang, ya saya terbuka aja. Cuman punya duit, ada kasih yayasan 2 juta. Kata babe saya, insya Allah 2 tahun kita bikin tempat yang lebih bagus buat anak-anak pada belajar. Padahal kalau secara logika nggak mungkin duit 2 juta mau bangun apaan, bayar tukangnya nggak cukup. Tapi kan kita mah jangan ngajarin Allah. Ya mulai aja dulu. Sama kayak misalnya kita pengen punya kekasih atau mulai aja dulu. Jadi sih kayaknya masih jomblo kan? Masih. Ya habis ini langsung jadi saya ajarin sekalian. Oh. Jangan bos. Jangan. Ya terus akhirnya di gimana nih? Akhirnya mulailah dari uang 2 juta itu ngerobohin rumah. Jadi kan tempat saya kalau nanti main itu 2,30 m diuruknya. Jadi bawah, ini posisi rumah saya ini di bawah, ini di atas. Jadi waktu 2007 itu banjirnya segenteng. Banjirnya segenteng. Waktu itu pas banget Gubernur Sutioso ngambil syuting SCTV percis di belakang rumah saya. Saya bilang, kalau penetron sekali dosian dah. Gue menangis itu. Akhirnya bangunlah di situ. Kata bagus, pas lagi udah mulai diuruk, ada orang telepon, Ustaz, ke bapak saya. Katanya lagi bangun, iya. Ini ada puing nih, mau nggak? Mau, alhamdulillah. Berapa banyak? Ustaz butuh berapa? Pokoknya kita ratain. 2,30 m kan lumayan, tinggi. Alhamdulillah rata tuh. Mulai lagi segala macam. Pokoknya perjalanan. Jadi jangan ngajarin Allah, mulai aja. Mulai membangun, alhamdulillah sampai kemudian diresmikan sampai tahun 2012 oleh waktu itu 2013 Menteri Sosial Salim Segaf, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, diresmikan oleh beliau. Jadi perjalanan panjang lalu kemudian mulailah berekspansi pada saat yang sama di Cianjur. Kita di sana adalah pertanian. Kapan-kapan kita main di sana. Jadi kita bikin podcastnya nggak di sini, langsung di tengah alam. Di belakang Gunung Pangrango, langsung dingin-dingin ya kan, Gunung Suhe. Ya udah berangkat ya langsung ya, berangkat ya. Sama duit dibantal 100 juta. Nikmat banget itu. Jadi akhirnya di Cianjur ada lahan pertanian, lalu kemudian di Serang pun juga ada Dinia. Jadi sudah 5 tuh, Lebak Bulus di sini, di Pedurenan, yang di Cianjur, yang di Serang. Jadi semua tidak ada yang kita cari-cari, semua sesuai berjalan dengan alamiah aja. Jadi ya begitulah perjalanan. Berarti masing-masing yayasan ini treatmentnya beda-beda ya, Ustaz? Treatmentnya beda-beda. Jadi yang di sini rumah Quran. Jadi memang bagaimana kita pengen lahir anak-anak yang hafal Al-Quran. Jadi setahun ini kita lagi program tahsin untuk perbaikan hafalan Quran anak-anak. Nanti insya Allah tahun depannya tahfiz. Mudah-mudahan setelah itu bagaimana mempelajari tafsir untuk kemudian mempelajari apa yang dimaksud dengan ayat ini dan lain sebagainya. Tapi itu perjalanan lah, artinya jangka panjang. Nah, yang di Lebak Bulus ada Dinia sama PKBM, yang di Pedurenan ada TK, yang di Serang Dinia, yang di Cianjur memang sekarang kita lagi fokus di pertanian, tapi kedepannya memang kita mau buat pesantren mudah-mudahan di sana. Pesantren untuk yang kemudian dia punya skill untuk bertani, kan lahannya agak luas ya, 1 hektar, begitu kira-kira.
Kalau yang di rumah Quran ini, Ustaz, itu dia range umur yang santrinya itu dari umur berapa sampai berapa ya, Ustaz? Ya, kalau di sini dari anak 3 tahun sudah mulai belajar. Ya, memang kalau di sini memang hanya warga sekitar. Warga sekitar. Jadi memang di setiap wilayah beda-beda mad'unya atau objek dakwahnya. Kalau di sini kan memang anak-anak sekitar yang kemudian kita bimbing untuk bagaimana agar lahir hafal Quran. Jadi dari mulai anak 3 tahun sampai SMA. Jadi memang kalau ya 3 tahun ya begitu, datang rapi, semangat, sampai sini kagak ngaji, bercanda main. Ya kan 3 tahun. Ya sebenarnya sih memang yang penting paling enggak dia ada niat dan kemudian dekat dengan agama. Itu aja gitu. Yang penting dia senang dulu aja. Nah, Pak Ustadz, kalau mau masuk yayasan Pak Ustadz nih, kayak rumah Quran nih, itu ada syaratnya nggak sih Pak Ustadz? Enggak, siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Yang rumah Quran, yang penting punya niat dan kemauan. Dan memang langkah nanti setelah ini, saya lagi program, memang kurikulum ini lagi saya buat. Sebenarnya belum saya bocorin, tapi nggak apa-apa dari sini. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Ya, coba itu. Ya, tapi di kamera. Ya, Pak Ustadz, kalian promosi. Ya, nggak apa-apa. Jadi memang ke depan 2022 nih kurikulum lagi kita buat. Jadi memang nanti di atas ini walaupun sederhana kita buat anak-anak yang tinggal. Jadi kita diasramakan. Jadi dari berbagai daerah. Kalau guru sih sudah ada kita siapkan. Tinggal nanti ke depan kurikulumnya kita lagi buatkan, metodenya segala macam. Tapi memang ini masih kita godok formula yang pas. Tapi tetap anak-anak yang ngaji yang sekarang ini tetap dia kita bina tetap ngaji, tapi nanti ada ke depan nanti asramanya karena memang di atas sudah. Berarti hampir sama kayak pondok pesantren gitu. Ya, pesantren tapi minimalis lah. Siap. 5 sampai 10 orang, enggak banyak-banyak. Gitu kira-kira. Lulusannya Ustaz, setelah dari santri ini apakah ada program beasiswa atau kerjasama dengan pemerintah menyekolahkan ke kan banyak nih sekarang udah banyak yang dikuliahkan ke luar negeri. Apakah nanti rencana kedepannya akan seperti itu dari santri-santri ini? Yang di Lebak Bulus itu memang ada santri yang tinggal waktu itu, ada namanya Ratna. Kita kan ada program namanya Haku, hafal Al-Quran sampai kuliah. Jadi kita pengen anak-anak yatim itu bukan sekedar hanya kita santuni, tapi dia juga harus kita bina pendidikannya kalau perlu sampai kuliah. Waktu itu kita bikin program namanya Haku, hafal Al-Quran sampai kuliah. Nah, ada Ratna itu memang dari komunitas pemulung. Lalu kemudian dia tinggal di yayasan sampai kemudian kuliah kita sekolahkan di Mercubuana. Mercubuana juga kan bukan murah, itu mahal. Itu hampir 10 satu semester bisa 6 apa berapa gitu. Waktu itu malah saya belum nikah tapi udah biayain anak orang kan. Tapi memang tapi itu kita lakuin kan gini ya, artinya bagaimana kita pengen memutus mata rantai kemiskinan itu dengan pendidikan. Menghilangkan kemiskinan susah, siapa yang bisa ngilangin kemiskinan? Karena itu sunatullah. Tapi bagaimana memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan? Nah, ini bisa dipotong nanti nih. Bisa. Jadi itu dia kita sekolahkan, alhamdulillah. Lalu kemudian dia membantu ngajar anak-anak yang di bawahnya. Jadi itu yang sekarang saya mau hidupkan lagi program itu di sini, tapi bukan untuk yang anak-anak yang ngaji, tapi yatim. Yang yatim. Nanti insya Allah mudah-mudahan program pendidikan itu Haku ini lagi kita mau coba kembangkan di Curug, tapi khusus anak-anak yatim. Gitu. Insya Allah.
Pak Ustadz nih, sebenarnya saya banyak pertanyaan saya nih Pak Ustadz nih. Apalagi Pak Ustadz kan nih deket nih sama anak-anak, sama remaja gitu. Sebenarnya saya pengen nanya nih, banyak masalah tentang kayak masalah remaja sekarang, apalagi sekarang zaman digital gitu Pak Ustadz ya. Pasti banyak tuh masalah remaja nih. Tapi nanti itu Pak Ustadz di sesi selanjutnya aja nih sesi selanjutnya ya. Jadi yang mana-mana nih tetap di Cang Benur berbincang bersama Anda.